Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sunar Bikin Mudah. Kali ini saya akan melakukan analisa ekonomis untuk mesin freezer, di mana kebutuhan listrik untuk mesin freezer dan produk yang disimpan, misalkan es batu atau es yang lain, hitungannya bisa bermanfaat untuk khususnya teman-teman yang berkecimpung di UKM atau UMKM. Seperti kita ketahui bahwa kondisi pandemi yang susah ini banyak sekali perusahaan mengurangi karyawan, memutus kontrak, dan lain sebagainya. Sehingga mau nggak mau kita harus berusaha tetap mencari nafkah. Nah, ini saya mencoba membuat hitungan yang sederhana dan tentunya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang sekarang bergerak di UKM atau UMKM. Mudah-mudahan apa yang saya buat bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baik, kita menghitung dengan Excel analisa ekonomis penggunaan freezer keperluan usaha es batu ya. Nah, di sini kita memilih yang kapasitas 100 liter. Kemudian dayanya ini hanya contoh aja, spek teknisnya 200 watt. Kemudian dari 100 liter itu kita tidak isi penuh, kita hanya perkirakan di 80 liter ya, atau 80 bungkus es batu karena 1 liter 1 bungkus ya. Harganya ini juga hanya sekedar contoh, misal yang harga 2,5 juta. Kemudian tarif dasar listriknya yang kita gunakan Rp1.467 per kWh. Kemudian tarif airnya itu Rp12.780 per meter kubik ya. Nah, bagaimana kita menghitung konsumsi energi listrik ya. Nah, ini tentunya dari wattnya freezer kali 24 jam ya, ditancepin. Terus kemudian dikalikan tarifnya bagi 1000 kWh ya, karena satuannya kWh. Nah, ini Rp7.042 ini per hari. Nah, ini dikalikan 30 untuk 1 bulan. Nah, nilainya adalah 211.000 sekian per bulan ya. Ini mahal ya, tapi ada hal yang harus diketahui bahwa untuk freezer atau kulkas itu dia bekerja berdasarkan kompresor. Nah, sementara kompresornya ini bekerja kalau suhunya panas. Biasanya panas kenapa? Karena pintunya dibuka. Nah, kalau pintunya dibuka biasanya kompresor running ya. Nah, setelah nanti esnya dikeluarin, nah itu ditutup lagi. Nah, jadi ditutup lagi. Nah, ketika ditutup, nanti beberapa saat kompresornya akan mati lagi. Nah, itu biasanya maksimum 8 jam ya. Dan karena ini ruang kecil, biasanya ya pada saat toko buka, mungkin dari jam berapa nih, tergantung operasionalnya ya. Nah, di sini rumusnya kita tambahin kali 8 dari 24 jam ya. Nah, ternyata untuk freezer hanya Rp70.416 per bulan nih ya. Ini estimasi ya, estimasi. Kemudian harga jualnya berapa per bungkus? Misalkan 1000. Kemudian perharinya dari 80 itu perharinya misalkan lakunya 40 ya. Artinya kalau 40 per hari sebulan bisa 1.200
bungkus es ya, karena sebulan ini sesuatu yang mungkin. Nah, misalkan kalau hari Sabtu atau Minggu lah, ini tinggal 30-nya diganti dengan 26 ya. Ini sesuatu yang mudah. Nah, artinya di sini langsung kita akan mendapatkan ini pendapatan kotor. Jadi dari tarif listriknya aja cuma 70.000, tapi bisa menghasilkan 1.200.000 per bulan. Ya, ini tapi nah di sini kita menghitung dari komponen modal dulu ya. Misalkan nah, listrik 70, air dari mana? Air ya persentase dari penjualan selama 1 bulan tadi, 1.200 ini per bulan kali air, tarifnya air tadi ya, per meter kubik. Terus mungkin untuk hal-hal lain 10.000. Nah, totalnya modal sebulan 95.000 khusus untuk es saja. Tapi sebetulnya ada ini tadi komponen tagihan listrik, misalkan sebulan 400.000, tagihan air misalkan 125.000 rupiah per bulan ya. Ya, di sini tentunya pendapatan kotor dikurangi dengan modal, dikurangi dengan tagihan listrik, tagihan air. Nah, ini ada penghasilan bersihnya. Nah, penghasilan bersih ini kita bisa balik modal dari pembelian freezer tadi ya, itu lebih kurang 4 bulan lebih ya, 4 bulan lebih atau ya 0,36 tahun. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Misalkan kalau musim hujan gini es kurang laku ya, ya mungkin ini sekitar separuhnya 20. Bagaimana? Nah, ini akan mengetahui bahwa kita harus punya target per hari berapa ya. Ini minus ini. Jadi untuk bayar listrik, bayar air sama modalnya ini nggak cukup. Berarti kalau sudah minus seperti ini, nah kita paling tidak harus tahu. Nah, berarti 21 bungkus es per hari ini adalah target minimum ya. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau tidak gitu, misalkan hujan, ya kita harganya dinaikin, misalkan 1.500. Nah, dia akan naik lagi seperti itu. Ya, ya ini tadi simulasi ya. Jadi ini simulasi penggunaan energi listrik khususnya di freezer, dan ketika produk yang ada di freezer itu dikomersialkan, ternyata hasilnya sudah bisa menutupi pemakaian energi listriknya. Bahkan ini bisa untuk menutupi pemakaian energi listrik sebulan untuk keperluan listrik di rumah, bahkan air, seperti itu ya. Nah, ini pola-pola seperti ini bisa juga bisa saya kembangkan lagi nanti untuk misalkan kapsiler. Nah, kapsiler ini untuk teman-teman yang UKM, UMKM ya. Ini hal-hal yang bisa kita hitung, bisa kita prediksikan sehingga bisa menentukan harga jual, kemudian target hariannya supaya investasi pembelian alat itu balik modal ya, dan akhirnya untung mengembangkan usaha. Karena biasanya kalau usaha seperti ini prosentase keuntungannya biasanya besar, value-nya kecil tetapi prosentase keuntungannya besar. Ini sesuatu yang bisa kita hitung dengan model hal-hal seperti ini ya. Jadi itu yang bisa saya lakukan. Tentunya ini
mempermudah teman-teman yang sekarang lagi kena PHK, putus kontrak. Nah, ini jangan khawatir karena kita bisa berhitung dengan cara-cara seperti ini ya. Seperti ini hanya sekedar contoh, tetapi untuk selanjutnya teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya. Tentu saja apa yang saya buat ini masih ada kekurangannya. Jadi mohon kalau ada feedback, saran, atau bahkan mau minta hitungan-hitungan ini silahkan. Nanti saya cantumkan email saya, nanti akan saya balas ya. Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Itu aja. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, Sunar bikin mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.